warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hadan lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if. Wa fi kulli khair. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, barokah, hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, meningkatkan ketakwaan, melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah agar dikuatkan, agar disabarkan, agar diteguhkan, agar diistiqomahkan meneladani beliau dalam segala aspek kehidupannya, menjayakan Islam, dan Allah pilih sebagai pengawal penegak syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengawali kajian kita dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sederhana tapi istimewa. Nabi bersabda, barang siapa yang menyenangi amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amal buruknya atau keburukan yang dia lakukan, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Artinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus menyenangi kebaikan, harus menyenangi, harus melazimi, harus mendawami, harus menegakkan terus kebaikan-kebaikan, dan juga harus merasa risau, merasa resah apabila melaksanakan keburukan, apabila melaksanakan kemaksiatan, apabila melaksanakan kejahatan. Karena yang harus kita pahami, satu-satunya yang menghalangi hati kita untuk tidak bisa melaksanakan kebaikan dan menjayakan kebenaran adalah kemaksiatan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Daging itu adalah hati. Maka hati itu akan menjadi mayat atau membeku apabila ditutupi oleh titik-titik hitam. Dan titik-titik hitam itu muncul apabila kita melaksanakan kemaksiatan. Maka semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, semakin jahat kita, semakin banyak keburukan yang kita lakukan, maka hati akan tertutup oleh keburukan-keburukan itu. Maka bagaimana mungkin kita akan tertarik membela agama Allah? Bagaimana mungkin kita tertarik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan manakala hati kita tidak pernah bersinar, tidak pernah bercahaya, karena tertutup oleh titik hitam kemaksiatan kita itu. Tapi Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, ya, Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, memberikan solusi-solusi kepada kita. Salah satunya adalah innal hasanah yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan kedosaan-kedosaan.
bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan, bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Maka solusinya adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan. Memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga nuktoh-nuktoh hitam yang berada dalam hati kita bisa tercerahkan akibat buah dari kebaikan yang kita lakukan. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Watbi sayyatal hasanata muhuha. Ya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Nah, itu dia. Maka seharusnya kita tidak boleh lepas dari melaksanakan kebaikan. Senang dengan perbuatan baik harus ditunjukkan dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Senang melaksanakan kebajikan harus disesuaikan dengan tindakan-tindakan kita, ya kan? Baik dari lisan kita menyuarakan kebaikan, kemudian dibuktikan dengan tindakan kita yang melaksanakan kebaikan. Nah, itu dia. Maka sebagai seorang pejuang ataupun bercita-cita menjadi pejuang, tidak boleh lepas dari kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah kita bisa melupakan kemaksiatan. Nggak sempat kita melaksanakan kemaksiatan karena hati kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kalau hari-hari kita isi dengan kejahatan, keburukan, kesesatan, kemaksiatan, kita nggak sempat memikirkan kebenaran, nggak sempat memikirkan kebaikan karena hati sudah tertutup dengan pekatnya nuktoh hitam kemaksiatan yang kita lakukan. Ikhwani fiddin arsalakumullah. Maka kebaikan itu adalah kebenaran yang harus kita jayakan. Dan ingat, kebenaran tidak mungkin berjalan tanpa tantangan, ya. Kebenaran tidak mungkin berjalan tanpa tantangan. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran itu pasti ada tantangan-tantangannya. Nggak mungkin bersih, nggak mungkin awet, nggak mungkin aman kita. Akan ada saja usaha-usaha penentangan-penentangan. Akan banyak usaha untuk melawan kebaikan-kebaikan. Itu dia. Ya. Lalu tugas kita adalah, kalau kita sudah paham, kalau sudah kita mengetahui bahwa setiap kebaikan-kebaikan akan mendapatkan tantangan-tantangannya, kalau setiap pelaksana-pelaksana kebenaran akan ada lawan-lawannya, maka yang harus kita pahami adalah siapa penentang itu. Ya, jangan hanya terbatas hanya narasi kita yang menyatakan kita berada dalam kebaikan, tapi kita acuh tak acuh dengan penentang-penentang kebaikan yang nggak bisa, ya kan? Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, satu-satunya yang bisa menghalangi kita melaksanakan kebenaran adalah kemaksiatan. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ya. Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal darah, ya, segumpal daging yang apabila baik maka baik keseluruhan amal, apabila buruk buruklah semuanya. Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Nah, maka kalau hati tertutupi oleh kemaksiatan, tertutupi oleh nuktoh-nuktoh hitam, maka nggak bisa kita berbicara kebenaran, nggak bisa berbicara kebaikan karena hati kita membeku. Dan kebaikan yang paling utama itu adalah membela agama Allah. Ya, membela agama Allah. Dan kita sampaikan juga di sini, kebenaran itu nggak bisa berjalan tanpa ada tantangan. Pasti ada tantangannya. Kebaikan gak bisa berjalan dengan santai, dengan luas, dengan lapang. Pasti ada haternya, ya. Ada pasti pendengki-pendengkinya. Maka tugas kita sebagai pejuang mencari tahu siapa penentang-penentang itu, siapa pendengki-pendengki itu. Buka Quran surat Al-Maidah ayat 82. Allah jelas menjelaskan siapa penentang-penentang kebaikan, siapa penentang-penentang keburukan, siapa penentang-penentang Islam. Coba buka dan baca ayat 82, Al-Maidah ayat 82. لتجدن الناس أسد الناس عداوة
الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Wahai Muhammad, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai golongan manusia yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang mukmin. Wahai Muhammad, kamu akan mendapati orang-orang yang berkata, kami kaum Nasrani, sebagai golongan manusia yang paling dekat rasa persahabatannya kepada orang-orang mukmin. Kaum Nasrani berbuat demikian karena adanya sebagian pendeta dan pastor yang jujur di kalangan mereka. Sebagian pendeta dan pastor Nasrani tidak berkeberatan beriman kepada Al-Quran dan kenabian Muhammad. Ya, dalam ayat tadi Allah berbicara tentang siapa yang paling keras penentangannya terhadap Islam, ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika Allah menyatakan di sini, wahai Muhammad, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai golongan manusia yang keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu juga Allah menyebutkan ada andil dari Nasrani. Walaupun dalam ayat ini dia tidak menampakkan kebencian yang sangat keras, tapi ingat ada ayat yang lain juga yang menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Maka yang perlu kita pahami, bagaimana kalau muncul penentangan dari kalangan orang-orang Islam? Maka pasti ada kesamaan. Ya, ada kesamaan dengan Yahudi dan orang musyrik serta orang Nasrani, orang kafir, orang Nasara. Pasti ada kesamaan-kesamaan tindakan, ada kesamaan-kesamaan sifat. Ya. Maka ya, sebagai orang yang cerdas, mujahid-mujahid yang cerdas, para pejuang-pejuang yang cerdas, ketika sadar bahwa dalam setiap aksi juangnya akan ada penentang-penentang dalam perjuangan mereka, cari tahu siapa yang menentang itu. Berbicara dengan dalil, Allah sudah nyatakan di sini, ya, Yahudi, kemudian orang-orang musyrik dan orang-orang Nasrani. Maka mari kita cari tahu sifat-sifat mereka. Jangan-jangan kalangan kaum muslimin yang menentang perjuangan, yang menentang kebaikan, yang menentang pelaksanaan syariah, ada kesamaan sifat. Yang pertama, mari kita buka sifat Yahudi. Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 76. Coba dibuka Al-Baqarah 76. Sifat yang pertama. Coba dibaca artinya. Artinya saja. Ketika kaum Yahudi bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran dan Muhammad. Akan tetapi ketika kaum Yahudi berkumpul sesama mereka, orang Yahudi yang tidak bertemu dengan orang-orang mukmin berkata kepada yang bertemu, apakah kalian bercerita kepada sahabat-sahabat Muhammad tentang ayat-ayat Taurat yang telah Allah turunkan kepada kalian, yang menyebut kenabian Muhammad, sehingga orang-orang mukmin dapat membantah kalian dengan ayat-ayat Taurat? Apakah kalian tidak memikirkan akibat buruknya? Sifat pertama dari para penentang-penentang Islam adalah penipu. Ya, bagaimana Allah gambarkan di sini ketika kaum Yahudi bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata kami beriman. Kami beriman kepada Al-Quran, kami beriman kepada Muhammad. Tapi bayangkan ketika mereka kembali kepada kaumnya. Nah, bisa saja para penentang-penentang, bisa saja para pendengki-pendengki itu sama sifatnya seperti ini. Ya, ketika di hadapan pemimpinnya, ketika di hadapan kiainya, ketika di hadapan orang yang ditokohkannya, dia berkata kami ikut dengan Anda. Ya, kami ikut dengan Anda. Tapi ketika balik kepada kelompoknya atau orang-orang yang sama dengan dirinya, mereka justru membahas tentang keimanan yang
keimanan mereka atau menentang keimanan mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad, ya kan? Itu dia. Ya, mereka menipu, ya kan? Pura-pura beriman. Ya. Maka hari ini kita lihat manusia-manusia seperti itu. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan mereka yang justru diungkapkan oleh persis bagaimana ungkapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada ucapannya, Tuhan kami, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Ya kan? Penipu mereka. Ya kan? Penipu. Memang Allah itu orang gitu. Masya Allah, banyak tipuan-tipuan mereka. Ya. Tapi ketika dihadapkan dengan Islam, mereka berkata, kami Islam, kami Muslim. Nah itu dia. Maka perlu kita tahu siapa penentang-penentang Islam. Karena pasti ada kemiripan dengan orang-orang yang menentang Islam itu sendiri. Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Pasti ada kemiripan-kemiripannya. Ya. Itulah kenapa seorang pejuang harus komit. Seorang pejuang harus militan. Seorang pejuang harus loyal kepada Islam. Ya, jangan nipu, jangan jadi penipu, jangan jadi munafik. Ya, lain di depan, lain di belakang, Masya Allah. Sifat yang kedua, coba buka Quran surat Al-Baqarah. Masih surat Al-Baqarah, ayat 67. Baca artinya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Akan tetapi mereka menyahut, wahai Musa, apakah engkau hanya ingin mengejek kami? Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan yang bodoh karena mengatasnamakan omonganku sendiri kepada Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Akan tetapi mereka menyahut, wahai Musa, apa engkau ingin mengejek kami? Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan bodoh karena mengatasnamakan omonganku sendiri kepada Allah. Sifat kedua dari para penentang-penentang Islam, dari Yahudi dan Nasrani, adalah menghina pemimpinnya. Ya, menghina pemimpin. Bukankah Nabi Musa alaihissalam adalah pemimpin Bani Israel? Ya. Tapi oleh kaumnya diejek seolah-olah, ya kan? Seolah-olah bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa enggak benar, makanya mereka ngeyel, ya kan? Ya. Sehingga dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya cukup hanya memotong seekor sapi saja, ya kan? Tapi karena ngeyel akhirnya mereka nanya apa warnanya, bagaimana umurnya, susah itu. Memperkeruh suasana jadinya, memperberat kondisi. Itu sifat ya Yahudi, sifat Nasrani, ngeyel. Ya, menghina pemimpinnya, enggak percaya sama pemimpinnya, enggak percaya sama nabinya. Ya. Maka mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya. Maka coba lihat hari ini bagaimana kaum muslimin yang mengaku Islam menghina para pemimpin-pemimpin agama. Atas dasar, atas nama terorisme, atas nama radikalisme, atas nama apapun juga itu menghina. Ya kan, menghina. Ya. Hati-hati, ya kan. Itulah kenapa kita harus mempelajari siapa penentang-penentang. Ya, kebenaran pasti akan ada penentangnya. Tugas kita adalah mengenali sifat-sifat penentang. Kemudian sifat yang ketiga, buka Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 42. Baca artinya saja, panjang. Yahudi suka mendengarkan kebohongan-kebohongan para pendeta mereka dan suka memakan yang haram. Wahai Muhammad, jika kaum Yahudi datang kepadamu, putuskanlah perkara mereka dengan syariat Allah, atau tinggalkan mereka jika menolak syariat Allah.
Jika kamu tinggalkan kaum Yahudi yang menolak syariat Allah, mereka tidak dapat merugikan kamu sedikit pun. Jika kamu memberikan keputusan kepada mereka, hendaklah kamu beri keputusan yang adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kaum Yahudi suka mendengarkan kebohongan-kebohongan para pendeta mereka dan suka memakan yang haram. Wahai Muhammad, jika kaum Yahudi datang kepadamu, putuskanlah perkara mereka dengan syariat Allah. Atau jika menolak syariat Allah, tinggalkan mereka. Jika kamu tinggalkan kaum Yahudi yang menolak syariat Allah, mereka tidak dapat merugikan kamu sedikit pun. Jika kamu memberikan keputusan kepada mereka, hendaklah kamu beri keputusan yang adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Poin yang ketiga, sifat Yahudi, orang-orang musyrik, Nasrani atau para pendengki-pendengki Islam senang mendengarkan kedustaan dan menolak kebenaran. Ya, senang mereka mendengarkan kedustaan-kedustaan. Sama dengan orang-orang mukmin hari ini yang menampakkan kebenciannya kepada Islam. Mereka senang mendengarkan kedustaan-kedustaan. Kedustaan dari orang lain. Kedustaan-kedustaan. Bagaimana mendustakan agama. Nah, itu dia. Maka hati-hati ya ikhwan. Tiga poin ini sengaja kita sampaikan agar menjadi perhatian. Jangan kita hanya berbicara bahwa setiap kebenaran ada penentangnya, tapi kita nggak ngerti siapa penentang Islam. Bahkan kita nggak paham sifat-sifat para penentang. Maka tiga poin ini mudah-mudahan jadi modal kita. Banyak sekali masih sifat-sifat yang dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama penipu, senantiasa akan menipu. Ya, mereka nggak akan segan-segan berdusta. Mereka nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata seolah melakukan pembelaan, tapi pada dasarnya mereka menentang. Kemudian yang kedua, suka menghina pemimpin-pemimpinnya, menghina rasulnya, ya, menghina orang-orang yang dituakan, yang ditokohkan. Dan yang ketiga, senang mendengar kedustaan dan menolak kebenaran. Maka hari ini kita ingin berbicara tentang izzah dan iffah. Tugas seorang mukmin adalah menjaga izzahnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, menjaga kemuliaannya, menjaga keutamaannya. Sedangkan iffah adalah usaha untuk menolak segala hal-hal yang berbau keharaman. Tuh caranya, ya kan? Sering kita dengar dengan kalimat izzul Islam wal muslimin, ya, kemuliaan Islam dan muslimin. Tapi yang harus kita pahami, menegakkan izzah Islam, menegakkan kejayaan Islam bukan perkara yang mudah. Paling tidak ada 3 aspek yang harus kita benahi sehingga muncul kekuatan-kekuatan Islam. Sehingga para penantang tidak mudah untuk mengalahkan Islam. Para pendengki tidak mudah untuk melemahkan Islam. Paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama aspek siasah. Yang kedua aspek muamalah. Yang ketiga aspek tarbiyah. Ya. Kaum muslimin harus mengetahui tentang siasah, tentang politik. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memahami politik-politik yang ada di sekitar kita, bagaimana mungkin kita bisa memberantas kemaksiatan dalam kekuasaan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, cegahlah dengan kekuasaannya. Bagaimana mungkin kita bisa memberantas kemaksiatan di top level atau di tingkatan penguasa kalau kita tidak jadi penguasa? Berat. Kuasailah politik. Ya, kuasailah politik Islam. Bagaimana ketika Islam jaya bisa memberantas kemaksiatan-kemaksiatan. Begitu Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sekaligus sebagai pemimpin perang, sekaligus sebagai kepala negara. Bagaimana Islam bisa berjaya dengan meminimalkan bahkan menghapuskan perzinahan, menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan karena punya kekuasaan. Dan tidak ada lagi yang bisa merongrong Islam karena Islam berada di top level kekuasaan.
sampai Islam runtuh, dan sampai hari ini Islam banyak yang menghinakan. Ya. Padahal kalau kita melihat sejarah, umat Islam kalau sudah berjaya, sudah marah, Masya Allah, ya kan. Tapi sekarang ini susah marahnya, ya kan, susah marahnya, ya kan. Pentingnya kita menguasai bisnis muamalah, karena kita harus berdiri tegak di atas leher kita, gitu kan. Hari ini kaum muslimin dilemahkan dalam segi hal karena tidak menguasai muamalah. Ya. Coba lihat Turki, ya, ketika pemimpinnya menguasai muamalah, menguasai bisnis, maka 0 lira hutangnya, nggak punya hutang Turki. Ya. Bahkan kita lihat ketika Islam bisa menguasai bisnis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir tidak ditemukan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Tidak ada orang miskin kecuali khalifahnya yang paling miskin. Ya. Ketika Islam menguasai perdagangan, lihat Abdurrahman bin Auf menyumbang seluruh hartanya tanpa takut kemiskinan. Ya. Lihat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Walaupun dijuluki Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin, tapi sumbangannya Masya Allah. Lah kita membeli sorga nggak berani, ya, nyumbang cuma 1.000 rupiah, itu pun hitung-hitungan. Nyumbang 10.000, hitung-hitungan, Anda mau beli sorga harga 10.000. Coba lihat para sahabat Nabi membeli sorga dengan seluruh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq membeli sorga dengan seluruh hartanya. Maka ketika Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan wahai Abi Quhafah, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ketika Umar datang membawa setengah hartanya, Utsman bin Affan membawa setengah hartanya, Masya Allah. Mereka benar-benar membeli sorga dengan segala hartanya. Lah kita diajak diajak berinfak berat. Ya, mau beli sorga dengan apa? Ya, kalau ada berderet, ya kan, berderet merah, biru, hijau, kuning, ya, kemudian abu-abu, yang dipilih abu-abu, ya kan. Ada Soekarno, ada Soeharto, ya kan. Kemudian ada Patimura, yang diambil Patimura, ya kan. Ya, belum merdeka, belum merdeka. Masya Allah. Kalau kita kuasai bisnis, Masya Allah. Ketika kita kuasai muamalah, insya Allah, ya, dengan program zakat saja insya Allah, ya kan. Tapi hari ini tidak. Umat Islam tidak memegang posisi-posisi sentral dalam muamalah, ya, belum memiliki, sehingga pelaksanaan kebaikan-kebaikan masih berat, membangun masjid masih berat, membangun panti asuhan berat. Nah, itu dia. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek tarbiyah. Bayangkan negara Jepang yang dibom atom, ya kan, hancur lulantak negaranya. Mereka hanya membangkitkan aspek pendidikannya. Mereka datangkan guru-guru untuk mengajari anak-anak bangsanya. Hari ini mereka menguasai dunia. Ya, itu dia. Coba lihat zaman Islam, Masya Allah, ya kan. Yang menciptakan pesawat awalnya orang Islam, yang menemukan kesehatan adalah Islam. Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Battuta, Masya Allah, Islam semua. Nah, karena hari ini orang Islam tidak memiliki posisi sentral dalam pendidikan-pendidikan yang diadakan, maka susah kita menjayakan Islam. Susah kita menjayakan Islam. Ya. Maka di debat kemarin, diskusi kemarin, kita sampaikan ketika pihak-pihak pemerintahan menyatakan ciri-ciri terorisme, radikalisme adalah pemahaman agamanya yang minim. Kita balik, kenapa yang Anda tangkap pemimpin-pemimpin agama yang bergelar doktor-doktor? Nggak bisa ngomong. Nah, kan? Itu dia. Kita dibodohi karena nggak menguasai pendidikan. Ya, coba orang Islam punya pesantren, orang Islam yang benar-benar membela Islam punya kampus gratis semua itu, ya kan. Kalau sekarang orang miskin dilarang sekolah, ya kan. Nah, bahkan pesantren-pesantren disebut sarang terorisme. Pesantren-pesantren pendidikan kelas 2, ya kan, dianaktirikan. Nah, itu karena kita nggak menguasai 3 bidang ini. Maka kuasailah politik untuk meraih kekuasaan.
Kuasailah muamalah agar menguasai ekonomi, dan kuasailah pendidikan agar kita bisa menciptakan peradaban-peradaban yang memiliki akhlakul karimah. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Kesulitan-kesulitan memang senantiasa akan ada. Kesulitan-kesulitan hidup akan senantiasa ada. Tapi kadang-kadang kita tidak pandai untuk belajar untuk keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh-contoh. Ya. Ketika kita tundukkan diri kita kepada Allah, ketika kita hambakan diri kita kepada Allah, kesulitan apa yang tidak bisa dibantu oleh Allah? Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat bentangan lautan di depannya dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, dia tundukkan hatinya, dia menghamba serendah-rendahnya kepada Allah. Allah bukakan jalan keluarnya, belah lautan itu. Allah akan membantu kita meski dengan membelah lautan sebagaimana Nabi Musa. Artinya problem kita tidak seberat Nabi Musa. Cuma hari ini kita lupa. Ya. Padahal Allah memberitahukan kita dalam ayatnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah membersamai orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan-kebajikan. Lakukan dua hal ini, dekat sama Allah, beriman kepada Allah. Ya. Bangun ketakwaan, bangun kesadaran, dan lakukan kebaikan-kebaikan. Di situ Allah membersamai kita. Lalu kalau Allah sudah membersamai kita, kesulitan apa yang tidak bisa kita lalui? Ya, kesulitan apa yang tidak bisa kita lalui? Ketika hati Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk kepada Allah, api yang membakar bisa jadi dingin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenapa Allah nyatakan di sana? Barang siapa yang membela agama Allah dengan puncak kesulitannya, lanahdiyannahum subulana. Maka kalau kita semua sudah merasakan puncak penderitaan, yakinlah akan ada solusi-solusi. Ketika kita sudah merasakan beratnya pengkhianatan teman-teman kita, kawan-kawan kita, beratnya hinaan orang-orang di sekitar kita, beratnya kemiskinan yang melilit kita, akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setelah gelapnya mendung hujan yang lebat akan muncul pelangi yang indah? Ya. Maka jangan pernah lari dari jalan Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tadabbur kita. Ya, saya ulangi sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bahagia dengan kebaikan yang dia lakukan dan sedih dengan keburukan, kemaksiatan yang dia lakukan, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan kebaikan-kebaikan itu harus dimunculkan, harus ada buktinya, harus ada realisasi. Berbicara tentang kebenaran, kebenaran selalu akan ada tantangannya, ada penentangnya. Begitupun kebaikan, pasti ada penghalangnya, ada aralnya. Tinggal kita mencari tahu apa penghalangnya, siapa penentangnya. Sebagaimana kita berjalan di suatu daerah, ketika kita tidak bisa lewat dalam sebuah jalan itu, orang menghalangi kita, kita cukup bertanya apa yang menjadi penghalangnya. Oh, jembatannya putus, tinggal kita belok kanan, mencari jalan yang lain. Tapi kalau kita tidak mau mencari tahu kenapa bisa macet di situ, maka kita akan diam di situ. Sebagaimana kebenaran, ketika kita tahu penentang-penentangnya siapa, jangan sampai kita justru yang menjadi penentang kebenaran dengan memiliki sifat para penentang-penentang Islam. Kita sudah beberkan tadi tentang beberapa hal yang menjadi sifat para penentang-penentang sebagaimana Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Tinggal kita jangan sampai mencocokkan diri dengan apa yang mereka lakukan. Insyaallah besok kita akan membahas tentang wujud izul Islam wal muslimin. Dalam mewujudkan cita-cita izul Islam wal muslimin, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh kita semua.
Apalagi kita menyebut diri sebagai pejuang Islam dan pewaris risalah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa item yang akan kita bahas untuk besok. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk terus berjalan ke tempat ini, untuk sekedar mendengarkan nasihat-nasihat perjuangan, sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Efisiensi dalam pergerakan, efektivitas dalam perlawanan, itu penting. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.